jalan kita, gengs. Random banget tiba-tiba. Hari Sabtu. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang 23 ya? 23. Nah, ini kita habis mampir sebentar di rest area yang pertama di Jagorawi ya. Karena si kecil udah kelaparan tadi. Maklum kita berangkat dari rumah memang agak kesiangan ya, jam 12.30 dan dia belum sempat makan pagi tadi. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, kelihatan ya, jalanannya ramai lancar. Ini sih lancar banget, cenderung sepi. Kita lihat di sebelah kiri nih sebentar lagi. Nah, ini nih pintu tol keluar ke Cibubur. Biasanya daerah sini udah ngantri deh ya, rame banget biasanya. Nah, ini kita lihat lihat kosong banget tuh di sebelah kiri tuh, malah nyaris nggak ada mobil ya, cuma ada satu mobil tuh, mobil hitam sebelah kiri. Selebihnya ini jalan sekitar 80 sampai 100 masih bisa nih ya, tapi Om Gembul sih tetap jalan santai aja kita menuju ke puncak ya, jangan kebut-kebutan. Oke. Yuk kita lanjutin terus perjalanan kita melewati Jagorawi sampai nanti keluar di pintu tol Gadok ya, Gadok Ciawi ya. Om Gembul jalan-jalan, cus. Kita baru aja melewati rest area yang di dekat Sentul ya, keluaran Sentul. Ini situasi jalanan juga masih sangat lancar, kondusif banget nih. Semoga sampai di atas kita masih terus lancar ya perjalanan. Kalau lihat dari Waze atau dari Google Maps sih memang dibilang mungkin sekitar 1,5 jam kali sampai ke puncak, sampai ke atas daerah Cipanas ya. Nah, ini semoga beneran nih nggak macet nih. Sementara kalau sampai di daerah Sentul sini kelihatan memang oke banget perjalanan. Kita lanjut terus. Nah, ini kita sudah mau keluar ke arah puncak. Jadi di sini kita harus ambil jalur kiri ya. Biasanya kalau di sini, gengs, kalau weekend itu, wah ini antriannya panjang ya, karena akan ada one way dari puncak biasanya yang turun ke arah Ciawi. Nah, lihat tuh. Kosong banget. Saya sempat was-was tadi kalau misalnya rame dan ada one way dari puncak turun ke bawah nih ngantri sih, aduh males deh, pasti bakal langsung balik lagi nih, nggak tahan ya. Nah, kalau di sini lihat, kosong banget. Arah sebaliknya juga lancar banget ya. Sebentar lagi kita lihat nih, tuh di kejauhan ya, arah balik. Ini kalau biasanya kalau udah kosong begini nih, kita tergoda untuk memacu kendaraan sekenceng-kencengnya ya. Nah, Om saranin janganlah, kita santai aja sesuai dengan peraturan, maksimal 100 km per jam ya. Sip. Nah, ini kita agak mendaki jalannya, mobilnya agak menggereng sedikit. Kita sebentar lagi akan keluar dari tol Jagorawi sampai ke pertigaan Gadok. Lampu merah ya. Sedikit lagi. Nah, ini kita belok kiri dan kita akan keluar dari tol Jagorawi masuk ke jalan biasa ya, jalan arteri menuju ke puncak. Yuk kita terusin. Oke, kita sudah keluar pertigaan ya. Ini lampu merah nyala gak ya? Tapi kelihatannya boleh lurus, boleh langsung sih. Sudah dikasih pembatas jalan tadi. Nah, di sini juga biasanya lumayan tersendat ya, karena ada kendaraan-kendaraan yang ingin mengambil jalur alternatif ke sebelah kanan nih. Tuh, kalau kita lihat petunjuk jalannya ya, alternatif ke kanan.
ke Tapos atau ke Cisarua juga bisa lewat kanan jalan kecil yang selalu jadi jalan alternatif kalau misalnya di sini udah macet banget. Nah, ini selalu memang biasa tersendat sedikit lah di sini ya, karena banyak kendaraan yang ingin belok ke kanan. Nah, ini angkot biru nih contohnya nih ya, dia kelihatannya akan belok masuk ke jalan alternatif. Oke, kita terus saja, aman. Selamat kita ya, karena lagi-lagi jalanannya lancar. Ya, nah ini arah baliknya kelihatannya memang agak tersendat. Kenapa? Karena ya di ujungnya ada traffic light ya, di pertigaan Gadok tadi. Biasa di sini memang antrian lampu merah aja sih, antrian traffic light. Yang ke atas lancar jaya. Nah ini kita sudah lumayan naik lagi ya. Kita sebentar lagi akan masuk ke pertigaan Megamendung. Nah itu juga salah satu titik yang biasanya membuat ketersendatan di jalur ke arah puncak. Semoga tidak tersendat dan tidak macet nih pada siang hari ini, hari Sabtu 24 Maret 2024. Berhubung ini masih dalam bulan puasa, kalau kita lihat di kiri dan kanan memang kebanyakan tempat makannya tutup. Malah kalau saya perhatiin di bawah ini nyaris semuanya deh ya, nyaris semuanya itu tutup. Mereka akan buka kembali sore sekitar jam 4 atau setengah 5 gitu, mereka baru menerima tamu untuk makan di tempat-tempat makan ya, di rumah-rumah makan yang ada di sekitaran sini. Kanan kiri semua rumah makan tutup. Oke, ini kita masuk ke pertigaan Megamendung ya, sebentar lagi, dan biasanya memang tersendat panjang. Nah sekali lagi gengs, untung ya kita lihat bahwa nggak ada ketersendatan yang parah ya. Ini kelihatannya pendek saja sih sampai ke pertigaan Megamendung. Mantap nih. Pantasan di Waze atau di Google Maps tadi dibilang bahwa ke puncak itu ya, ke Cipanas itu hanya 1,5 jam. Nah kita udah lewatin, barusan kita lewat di sebelah kiri kita itu dulu namanya Cimory ya, tapi sekarang namanya udah ganti tuh, Dairy Farm atau apa ya. Tapi kelihatan udah nggak ada Cimory-nya. Mungkin dari tadi saya perhatikan memang nama Cimory di kiri dan kanan itu sudah tidak ada. Apa memang sudah ganti nama ya? Yang tahu boleh dong kasih komennya di bawah, karena kita juga sudah cukup lama nih ke daerah puncak ya. Melewati Cimory, kita akan mendekat ke arah satu simpul kepadatan biasanya di jalur puncak menuju ke puncak, yaitu di Pasar Cisarua ya. Nah ini kita sedang mendekat ke arah sana. Kita sudah melewati beberapa tempat yang rawan macet seperti di pertigaan Gadok, pertigaan Megamendung, dan kita mendekat ke arah Pasar Cisarua. So far lihat jalanannya masih mantep, lancar habis ya, menuju ke arah Pasar Cisarua. Nah ini juga terlihat ya gengs, ke arah ada kedukaan di sebelah kiri. Nah ini dia nih sumber kemacetan biasanya yang selalu ada di jalur Ciawi menuju ke puncak ini nih, Pasar Cisarua. Biasanya macetnya panjang banget ya, mungkin ada kali 1 kilometer ke bawah tuh. Demikian pula yang dari atas nih, biasanya juga macetnya parah nih. Nah untung nih kelihatannya sepintas ini ketersendatan biasa aja nih,
Karena ada banyak orang yang nyebrang, banyak juga angkutan umum yang biasanya menaikkan atau menurunkan penumpang ya di sini ya. Dan itu tuh lihat ada kendaraan-kendaraan yang juga putar balik. Nah itu biasanya yang membuat di sini tuh waduh, macetnya tuh kadang-kadang bikin gregetan ya. Karena sebenarnya kan cuman pendek aja nih daerahnya ya, tapi membuat kemacetan itu panjang banget, bisa sampai ke bawah itu jauh banget, ataupun yang turun dari puncak itu juga panjang banget tuh, bisa sampai ekornya bisa sampai ke daerah Taman Safari ya biasanya ya. Bikin frustrasi sih. Nah ini kita lihat, wah syukurlah bener-bener di waktu-waktu seperti ini ya itu kosong jalanannya. Ini relatif bisa dibilang kosong sih ya, lancar banget. Nah ini juga orang biasanya lalu lalang masuk ke dalam hotel, salah satu hotel yang besar di sini ya. Oke, kita lewatin terus ya. Ini dia nih Hotel Royal Safari. Terlihat dari sini kejauhan itu jalanan masih terus lancar. Sebentar lagi kita akan masuk ke daerah pertigaan Taman Safari yang biasanya juga macet. Tersendat, bukan macet lah ya, biasa tersendat-sendat di situ. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia pertigaan Taman Safari. Di sebelah kanan itu nanti adalah rumah sakit ya, rumah sakit paru. Kita akan lurus saja. Kalau teman-teman yang mau ke Taman Safari, nah beloknya di sini nih di kanan ya. Udah lama juga nih nggak ke Taman Safari nih. Usia makin asik ya. Nanti deh kapan-kapan kita main ke situ ya. Kita cari kulineran yang dekat Taman Safari ada apa aja sekarang. Udah lama sih loh nggak ke Taman Safari. 10 tahun ada kali ya, lebih kali. Waktu itu zaman anak-anak masih kecil-kecil ke Taman Safari. Sekarang udah pada gede-gede, jadi jarang deh. Oke, kita lanjut lagi. Lurus. Mungkin dalam waktu beberapa menit ke depan kita akan segera masuk ke kawasan Kebun Teh ya. Kalau jalanannya lancar terus seperti ini, kita nggak lama lagi akan masuk ke daerah Kebun Teh. Dan ini kita lihat juga arus baliknya aman lancar ya. Indah banget nih. Kalau ke puncak nih, kalau kosong kayak gini, naik turun ke puncak nih, wah indah ya. Itu yang bikin males tuh biasanya macetnya tuh. Wah, kalau udah macet berjam-jam di jalan menuju ke puncak tuh gimana gitu rasanya. Nah ini kita akan segera memasukin Kebun Teh. Ini tandanya adalah itu tulisan atau ada satu tempat wisata ya, tulisannya Puncak Bogor tadi. Sudah berbeda kelihatannya kawasannya. Ya sekarang dipenuhi di kiri kanan kita itu pohon-pohon teh. Dari sini sudah mulai berbeda banget ya antara tadi yang masih kiri kanannya penuh bangunan, toko dan segala macam. Nah sekarang di sini kiri kanannya sudah hijau. Ada kedai-kedai di pinggir kanan, kiri kanan jalan juga semuanya pada tutup tuh, sepi. Nah ini Gunung Mas. Teman-teman bisa lihat kiri kanan tuh ya, semuanya hijau, kebun teh semua tuh. Dan nggak ada yang parkir kiri kanan nih karena semuanya tutup. Jalanannya mulai berliku-liku dan mendaki ya di sini. Jadi kita harus tetap berhati-hati, terutama kalau misalnya kabutnya sudah turun dan hujan. Nah itu harus lebih waspada lagi ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya ini ada motor, ada bis ya, dan juga kendaraan-kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi yang mungkin kadang-kadang ngambil jalurnya terlalu ke tengah atau mereka sendiri kurang waspada. Wah itu bahaya.
Nah di atas itu ada yang lagi main apa tuh namanya, para layang ya, terbang dari atas gunung tuh turun ke lembah di bawah. Ya, masih juga jalanannya kosong. Kita lihat, wah ini hawanya sebenarnya udah adem nih. Kalau udah sampai sini udah asik banget hawanya. Jadi kalau mau buka jendela, matiin AC, menghirup udara pegunungan udah bisa enak nih di sini nih. Ya apalagi kalau jalannya lancar seperti ini, udara pegunungan yang sejuk tuh, wah enak banget buat orang Jakarta yang tiap hari ngisepin polusi itu udah cocok deh. Ya, kita akan terus. Tujuan kita memang hari ini kita mau ke tempat makan karena kami memang tidak berpuasa ya. Jadi kita ingin mencari tempat makan yang ada di daerah puncak. Sekalian untuk ngecek aja. Nanti nggak lama kita akan, mungkin sekitar sore kita akan balik lagi ke Jakarta. Kita mau ngecek aja sih jalanannya oke atau enggak nih. Dan ternyata memang oke banget ya. Kelihatannya kita akan coba lagi di minggu depan. Kalau bisa ada kesempatan kita mau nginep deh di puncak kalau jalanannya sepi seperti ini. Asik soalnya. Oke, kita lanjut terus ya gengs, sampai melewati puncak pas dan sampai tiba di tempat tujuan kita untuk bersantap di apa tuh namanya, Ciloto ataupun di Cipanas. Yuk, cus. Harus teliti. Mangga. Oke, perjalanan kita sudah semakin ke atas. Nah, ini kita melewati Masjid At-Tawun ya. Masjid At-Tawun yang biasanya juga banyak yang banyak orang yang datang untuk melakukan sholat di sana. Nah, ini kebetulan juga kita lihat nggak ramai ya, nggak terlalu ramai, sepi-sepi saja. Nah, ini kita masih terus mendaki, jalanannya nanjak dengan kondisi jalanan kosong, berkelok-kelok kiri dan kanan ya. Ini hawanya udah sejuk banget. Lagi-lagi kita lihat di sekitar kita itu kiri dan kanan, mau itu warung, rumah makan, kios ya, semuanya itu nggak ada yang buka. Nah, saya juga sempat deg-degan nih di atas nih sebenarnya pada buka atau enggak ya, karena si kecil nih udah kelihatannya udah mulai lapar lagi nih. Tadi kita kasih cemilan kayaknya kurang nendang, udah mulai gelisah dia di belakang. Kalau di atas semuanya tutup, yang tempat tujuan kita tutup, wah berabe juga. Kita mesti cari tempat yang masih buka untuk si kecil bisa ngisi perut. Oke, di kejauhan kita lihat berkabut. Ini sekitar jam 1 liwat ya. Kabutnya tuh udah turun tuh di kejauhan. Kalau malam mungkin lebih tebal lagi ya, semakin sore semakin tebal biasanya, dan kelihatannya bakal turun hujan sih sorenya. Ya, kita sebentar lagi sampai ke, nah ini sebelah kiri kita ya, lihat tuh tutup semua. Kita sebentar lagi akan sampai di Rindu Alam. Rindu Alam yang dulu hits banget, tempat beristirahat dalam perjalanan, tapi kemudian tutup. Nah, kita akan lewati. Juga ada satu tempat yang sebenarnya jadi tempat favorit saya dan anak-anak nih kalau lewatin daerah puncak sini ya, yaitu Melrimba Garden yang ada di sebelah kiri nggak jauh lagi nih. Nah, ini nih, ini dia sebelah kiri Melrimba Garden. Ada restonya juga di sana. Biasanya sih dia menjual makanan dan minuman terbatas ya di saat bulan puasa ini. Ada tamannya juga yang bagus.
Ya, kita sebentar lagi kan mendekat ke arah Rindu Alam. Sebelum Rindu Alam, di balik tikungan nanti di sebelah kanan. Nah, ini di sebelah kiri kita adalah Telaga Warna ya. Tempat wisata Telaga Warna yang udah puluhan tahun juga saya nggak pernah datang ke situ. Entah masih bagus atau enggak. Ada danau kecil di sana yang airnya bisa berubah-berubah warna ya. Tapi sekarang udah nggak tahu deh, udah lama banget nggak kesana. Oh, ini dia nih Rindu Alam ya, gengs, lihat tuh. Ternyata lagi dibangun yang baru ya. Wow, udah lama sekali nggak kesini. Toto sudah berubah tuh. Dulu di situ tempat yang paling legendaris, paling hits, Rindu Alam, karena juga tempatnya pas di sisi gunung yang relatif ini udah paling atas ya, di sisi gunung. Jadi pemandangannya wah luar biasa banget tuh dari Rindu Alam. Ngelihat ke bawah kalau malam lagi cerah tuh kelihatan kelap-kelip lampu di kejauhan, wah cakep banget. Dan hawanya juga asik banget di situ ya karena berangin, wah dingin. Kan tempat kenangan masa kecil nih. Sekarang rupanya dibangun lagi ya. Mantap. Entah kapan tuh jadinya tuh, kelihatannya baru rangkanya doang sih. Semoga cepet jadi deh. Jadi kita bisa bernostalgia lagi di situ ya, walaupun bangunannya sudah berubah. Nah, ini kita sudah sampai di titik paling atas jalan raya Bogor Puncak. Dari titik ini, nah sebelah kiri ini tempat pesepeda nih biasanya ngumpul kalau ngegoes ke puncak, biasanya ngumpul di situ ya. Nah, ini namanya Puncak Pas. Di titik situ jalanan akan mulai menurun, terus menurun sampai di arah Ciloto dan Cipanas. Nah, ini hotel yang legendaris juga sebelah kiri ya, Hotel Puncak Pas. Hotel yang relatif sudah berumur, bersejarah, tapi tetap terjaga ya, terpelihara dengan baik. Dan tempat makannya juga asik tuh. Menu-menu yang ada sedikit menu-menu Belanda ya, makanannya cakep deh. Nah, ini kita akan turun terus. Kita sudah dekat ke tempat tujuan kita, yaitu ke salah satu restoran di Ciloto. Nah, sampai juga akhirnya kita, dan ternyata dia buka ya, Bumi Aki Heritage. Jadi kita akan break dulu sebentar, gengs, di sini karena perut si kecil sudah keroncongan. Nah, ini kebetulan atau syukurlah dia buka ya, masih untuk mereka yang tidak berpuasa. Jadi kita bisa menikmati hidangan dulu sebentar di sini. Kita akan break dan kita akan lanjutkan perjalanan sampai ke tujuan akhir kita di tempat makan yang satunya lagi untuk beli oleh-oleh. Sepi jalanannya, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Perut si kecil sudah terisi, perut kami juga sudah diisi ya. Jadi sudah tenang dan benar ya. Tadi sesuai dengan Waze dan sesuai dengan Google Maps, kita sampai di sini sekitar jam 2 ya. Jadi benar-benar 1,5 jam tadi. 1,5 jam dari Selipi di Jakarta sampai ke daerah sini tuh sekitar 1,5 jam, dan itu luar biasa menimbang saat ini adalah weekend ya. Cakep deh. Oke, barusan kita melewati dulu tempat itu namanya tikungan botol kecap ya. Ternyata botol kecapnya sekarang udah nggak ada, gengs. Diganti sama apa tadi ya? Udah hilang ya deh pokoknya botol kecapnya deh. Nah, di sini jalurnya menjadi satu arah ya. Karena daerah sini tuh rawan longsor deh. Sehingga jalurnya tuh dipecah ya, kiri dan kanan. Nah, ini ada sekitar beberapa ratus meter itu jalurnya satu. Nah, kita lihat tuh dari arah sana ya. Nah, itu jalur yang
terpecah. Di kiri kita ada jalur darurat nih untuk orang-orang yang atau kendaraan yang karena di sini turunannya panjang dan bahaya banget kalau remnya blong. Jadi tadi ada jalur darurat ya untuk kendaraan yang remnya bermasalah, langsung masuk nancep di jalur situ. Nah, ini dia nih jalurnya menurun panjang ya kalau kita lihat dari tadi, dan dikasih road bump nih, berdek-berdek. Di sini nah, tebing ini nih mungkin jadi salah satu saksi beberapa kecelakaan yang fatal juga ya. Terutama kendaraan-kendaraan yang mungkin sudah berumur sehingga remnya kadang suka bermasalah pada saat turun terus dari arah puncak pas tadi sampai ke sini. Kita masih terus menurun jalannya dan kita juga akan melewati salah satu ini sebelah kiri nih, hotel yang baru juga di daerah puncak. Nah, Grand Aston Puncak, salah satu hotel yang mungkin paling baru ya saat ini di daerah puncak. Wah, terlihat rame tuh Grand Aston. Nah, ini masih turun terus. Kita sudah mendekati tujuan akhir kita. Di mana tuh? Tunggu ya, nggak lama lagi kok udah sampai nih. Jalan masih menurun dan ya di sini harus serba hati-hati. Kalau kita lihat di marka jalannya juga berupa garis tidak terputus ya. Jadi pengendara diharapkan tidak saling mendahului di daerah sini karena berbahaya banget. Nah, ini contohnya nih. Ya. Banyak kendaraan yang mungkin pada saat menanjak itu jadi pelan, dan pengendara lain yang di belakangnya itu banyak kan nggak sabar. Jadi mau nyusul, sementara dari arah kita datang ini jalannya menurun dan membuat kita cukup kencang ya. Nah, ini juga salah satu turunan yang panjang nih dari atas tadi. Saya akan kasih lihat, ini adalah salah satu tempat juga di mana beberapa kecelakaan fatal sering terjadi ya di jembatan ini nih. Saya lupa namanya tapi nanti saya taruh di link di deskripsi ya. Terlihat ini juga terjadi bekas kecelakaan parah nih kelihatannya ya. Itu kalau misalnya remnya blong itu langsung nyeplos masuk ke dalam jurang tuh di bawah. Dan waktu saya kecil itu pernah melihat beberapa kali berita bis-bis yang terjun di situ. Oke, kita sudah sampai di tempat terakhir kita, tujuan kita pada hari ini. Thank you semuanya yang sudah bersama-sama Om Gembul ngelihat kondisi terkini Jalan Raya Puncak di bulan puasa Maret 2024 di saat weekend. Ternyata mantap. Boleh nih untuk jalan-jalan ke puncak. Yuk. Sampai ketemu lagi di perjalanan kuliner bersama Om Gembul di video-video selanjutnya. Semua sehat-sehat ya. Bye.